Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rekan-rekan ngopi isik, olah pikir diskusi asik. Yo monggo, silakan di ujung. Alhamdulillahirabbil alamin. Ngopi disik setelah sekian lama kita nggak bikin konten ini. Kita nggak kumpul-kumpul halakoh begini. Yang jelas kalau kita kumpul begini dalam acara ngopi disik ini, ada hal-hal yang kita akan bahas, kita diskusikan, entah itu urun rembuk ataupun hal yang menjadi unek-unek kita di sini. Nah, sebagaimana biasa, kita akan bertanya dulu nih pada teman-teman. Mungkin teman-teman yang hadir di sini juga pemirsa yang terus meriksa channel kita Ngopi Disik, terus pantau kita karena ini udah sekian lama kita absen ya. Biasanya kita tanya satu-satu dari teman-teman nih. Gimana Pak Tarso? Apa ada hal yang mau kita bahas malam hari ini? Ya, monggo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ngopi Disik yang berbahagia. Tadi sebetulnya ada satu pertanyaan yang mau saya tanyakan Pak Kiai, tapi kebetulan karena udah ditutup waktu ngaji tadi. Oh iya, pas ngaji. Jadi di ngaji tadi ada hal-hal yang kurang paham, Pak Kiai. Udah paham tapi kurang paham. Oke. Tadi ada hal yang menurut saya itu menarik Pak Kiai tadi. Ada hal yang menarik. Ini sebenarnya maaf ya, ini bukan tabu apa enggak, karena memang dalam bahasa ngaji tadi kayak memang ada kata tabu ya, memang ini. Tadi ada yang dibahas kata Pak Kiai masalah susu Pak Kiai. Itu buat saya menarik. Artinya menarik buat bapak maupun bayi yang baru dilahirkan Pak Kiai. Kan begitu. Nah, terus pada generasi sekarang ini Pak Kiai, ya terutama ya kata orang generasi Gen Z. Artinya setelah melahirkan ya kebanyakan nggak mau menyusui. Biasanya lebih ke susu itu formula. Terus yang ingin saya tanyakan di sini begini Pak Yai, andai kata seorang ibu tidak mau menyusui anaknya disebabkan karena bukan alasan syar'i yang dibenarkan agama, tapi disebabkan karena mungkin alasan yang lain, pertanyaannya, apakah seorang ibu itu dolim sama anaknya? Padahal di Al-Quran kan disebutkan bahwa anak itu setelah 2 tahun baru dipisah dari itu kan. Itu aja Pak Kiai, mohon penjelasan dan pencerahannya. Ayo silakan yang lain. Yang menanggapi ya. Ya Pak ini nih. Ayo Tom, mau bertanya atau menanggapi dari pertanyaannya Pak Tarso ini? Saya mau bertanya Pak Yai. Oh iya, dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dalam acara ngaji tadi kan ini Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub kan wasiat pada anak-anaknya supaya mengikuti agama yang lurus ya. Janganlah engkau mati dalam keadaan muslim. Sekarang kan bagaimana kalau orang itu berarti otomatis orang itu harus pasrah sumarah gitu. Maksudnya kan ada yang agama Konghucu, Hindu, Kristen, itu bagaimana itu Pak Kiai? Maksudnya apa harus muslim biar diterima Allah apa gimana itu? Udah. Oke. Ya, pertanyaan dari Pak Yoto ya. Baik. Kang Deddy gimana? Oke. Ini. Ada yang mau ditanyakan? Nah, oke. Kang Ahmad? Oke. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Yai. Ya.
dari Pak Tarso mengenai generasi Gen Z. Gen Z itu anak-anak yang tahun 2000-an itu, Pak. Nah, kaum milenial ini mereka begitu punya anak nggak mau nyusuin. Gitu. Begitu ya Pak Tarso ya? Kebanyakan orang tapi. Mereka lebih memilih memberikan anaknya susu formula. Apakah itu salah gitu ya? Iya. Apakah itu berdosa? Berdosa, ya. Nah, apakah itu salah? Apakah itu berdosa? Atau sebaiknya padahal ini nggak ada unsur syar'i. Itu dilakukan sama Gen Z gitu. Terus pertanyaan kedua dari Pak Yoto. Pak Yoto bertanya tentang bahwa di dunia ini nggak cuma Islam gitu ya? Ya, nggak cuma agama Islam. Nah kemudian Allah mewasiatkan gitu kan kepada keturunannya Nabi Ibrahim dan pengikut Nabi Ibrahim agar mati dalam keadaan Islam. Muslim. Muslim sebagai orang yang Islam. Yeah. Nah bagaimana mereka yang beragama Konghucu, Buddha dan lain sebagainya itu, apakah mereka harus Islam dulu gitu supaya diterima sama Allah? Nah itu pertanyaan Pak Yoto begitu. Oke. Ya, saya ada pertanyaan juga Pak Yai. Ya, monggo. Pertanyaan ketiga dari saya. Saya mendengar hadis Nabi Muhammad SAW, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ya. Islam itu tinggi dan gak ada yang lebih tinggi dari itu. Namun pada faktanya ada hadis gitu atau kaul mungkin ya, karena saya belum tahu sumbernya ini. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhijab, terdindingi, terbentengi, atau bisa dikatakan Islam itu menjadi sesuatu yang tidak baik gitu karena pengikutnya, karena muslimnya, karena orang-orang yang menganut ajaran Islam ini. Itu bagaimana Pak Yai? Itu Boleh. ya, 3 pertanyaan itu Pak Yai. Boleh lagi nggak? Hah? Boleh nambah lagi? 3 dulu apa? Silakan. 3 dulu aja. Oke. Siap. Ya, baik, ada 3 pertanyaan Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala manit tabi'al huda wa mawalah wala kaula wala quwata illa billah amma ba'da. Rahayu sagung dumadi. Semoga seluruh makhluk di alam semesta, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu pada segala tingkatan, senantiasa mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan, keamanan, kedamaian, keselamatan, kesejahteraan dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita sekalian senantiasa mendapatkan limpahan rahmat, barokah, maghfirah dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat Dume, dulur-dulur yang sedang menyaksikan konten Ngopi Disik malam hari ini edisi Ramadan. Ini malam ke-7 ya. Malam ke-7 Ramadan. Tentang 3 pertanyaan yang harus saya ikut mudoroso atau urun rembuk ya. Pertanyaan pertama dari Bapak Sutarso tentang menyusui. Ya. Bagaimana sebaiknya orang tua itu menyusui putra putrinya gitu ya. Ada ayat coba nanti di surat apa, surat Al-Isra apa surat apa itu, bunyinya begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nanti dicari, itu saya bukan penghafal, maaf. Tapi saya sedikit ingat. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain aniskurli waliwalidaika ilayal masir ya. Nanti dicari itu, dimulai dari wa wasainal insana, itu nanti akan ketemu surat apa? Surat Al-Isra atau surat apa? Wa wasaina, kata Allah,
dan telah aku wasiatkan. Jadi kalau bicara wasiat itu kan sesuatu yang wajib dilaksanakan. Wasiat tuh Pak. Ya, nadar juga begitu. Walaupun urusannya sunnah, kalau sudah dinadarkan menjadi wajib. Begitu juga wasiat. Wasiat itu sesuatu yang wajib dilakukan kepada orang yang diwasiati. Nah, ini yang wasiat Allah. Allah berwasiat bahwa sainal insana, dan telah aku wasiatkan kepada semua manusia biwalidayhi, agar dia berbakti kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, ibu bapaknya. Kenapa? Ingat, hamalathu ummuhu, ibunya itu telah mengandungnya, menghamilnya. Ya, ibunya hamil, mengandungnya, hamalat, hamil. Ummuhu, ibunya. Wahnan ala wahnin. Ketika hamil itu kondisinya lemah. Semakin hari semakin bertambah lemah orang hamil itu. Baru memulai hamil itu enak, muntah-muntah, kepalanya pusing, bau makanan gimana gitu ya. Makin hari itu perut makin besar. Makin besar. Tidur pun serba salah. Telentang ngap, miring kesemutan, tengkurap, takut meleduk gitu kan. Betapa sulitnya itu ibu kita itu waktu hamil kita di kandungannya. Wahnan ala wahnin. Plus wa fisoluhu fi amaini, punya kewajiban menyusui putranya itu 2 tahun. Fi amain 2 tahun. Ya, oleh sebab itu Allah tekankan, anis kurli, bersyukurlah kamu kepadaku, wali walidayya, dan kepada ibu bapakmu. Bersyukur kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu bapakmu. Engkau memang ciptaanku, tetapi engkau terlahir ke alam dunia itu enggak brojol sendiri, tapi melalui wasilah ibu dan bapakmu. Makanya suruh berbakti dan bersyukur. Ilayal masir, ingat, hanya kepadaku tempat kembalimu. Dan ketika kamu kembali, kamu akan mempertanggungjawabkan amanat wasiat yang telah aku lakukan. Kira-kira kalau dihukumi, hukumnya wajib apa sunnah menyusui itu? Wajib. Wasiat. Wasiat. Wasiat dari Allah. Kalau kita bicara itu, tetapi kan Allah memberikan aturan-aturan din, jalan hidup ya, yang disebut Islam kemudian ya, itu kan fleksibel Pak. Allah itu maha Pak, fleksibel, enggak naik ngono ya ngono gitu. Artinya secara hukum ya wajib menyusui itu 2 tahun. Tetapi pada kenyataannya dalam kondisi-kondisi tertentu, contohnya Sayyidatina Aminah, ibunya Rasulullah, ibunya Nabi Muhammad. Ya, ketika melahirkan Nabi Muhammad, terus tidak menyusui. Karena ada kebiasaan orang-orang Mekah itu kalau melahirkan anak, anaknya ditempatkan di dekat Ka'bah. Tujuannya apa? Untuk disusukan kepada orang-orang Arab yang di kampung. Karena di kampung itu kondisi alamnya segar, bersih, beda dengan yang di Mekah, gersang, nggak ada tumbuhan, nggak ada apa. Nah, dengan kondisi itu diharapkan kalau anak ini disusukan oleh orang kampung, anak akan tumbuh dengan sehat dan segar karena di sana banyak vitamin, nutrisi, kondisi udaranya juga lebih baik. Kenyataannya kan begitu dalam kondisi tertentu. Tapi kalau normal-normal aja nggak ada masalah ya wajib. Kalau alasan zaman sekarang yang hubungannya dengan anak milenial tadi, ya gadget apa tadi itu, Gen Z. ya pokok gitulah istilahnya. Kok zaman sekarang itu banyak ibu-ibu yang males nyusuin. Nah saya sendiri ya
Kalau di kumpulan ibu-ibu kan ada yang punya alasan. Pak, kami ini kan walaupun ibu-ibu kan ibu-ibu muda. Nanti kalau nyusunin anak sampai 2 tahun takut Pak, khawatir apa? Takut ngampleh, dosa tuh orang. Kalau alasannya takut ngampleh, orang nggak mikir itu. Ya nggak ada alasan lain loh. Kami ini kan ibu-ibu masih muda. Kalau sampai menyusui anak saya 2 tahun nanti takut ngampleh. Mikir seberapa energi bayi, seberapa sedotan bayi kekuatannya. Duh, disedot bayinya, anaknya yang dia lahirkannya takut ngampleh. Tapi bapaknya ngempeng bertahun-tahun. Anteng aja dia, mikir dong. Ya? Nggak ada alasan yang syar'i, Pak. Itu orang amanah apa khianat? Ngemban amanat apa khianat? Padahal itu amanat dari Allah. Kan kamu udah tak kasih enak. Jadi seorang ibu nggak ada kesibukan kecuali hanya ngurus rumah tangga. Ibu-ibu yang kerjanya yang ngurus agama apa rumah tangga. Ya tugasnya apa? Ya dia mewakili suami ketika suami nggak di rumah, dia menjaga rumah tangganya, mendidik putra putrinya, mengasuh, mengurus. Itu sudah jadi kewajibannya. Ketika dia nggak lakukan itu ya berarti kan nggak amanah. Orang yang nggak amanah itu adil apa dolim? Dolim. Kalau itu tadi pertanyaannya kan? Ya, dolim kalau itu alasannya. Ya. Tetapi dalam kondisi tertentu, apalagi di kota metropolitan ini segalanya serba bayar. Nguyuh 2.000 Pak. Nguyuh, itu tahu nguyuh ya? 2.000. Kadang-kadang kalau kita ke terminal itu, apa di pasar mana? Nguyuh 2.000, kita punya uang 5.000. Kebetulan nggak ada kembaliannya, Bang. Kembaliannya Bang, nggak ada kembaliannya Pak. Lah terus gimana? Udah kencing lagi aja loh, coba tuh. Suruh kencing lagi. Jakarta Pak. Belum lagi kontrakan mahal kalau yang belum punya rumah. Lah yang kebetulan punya mertua rumahnya gede enak lah. Nah, kalau yang perantau terpaksa dia harus nyewa. Ya, belum kebutuhan sehari-hari, Pak. Nyewa juga kadang harus mikirin bayar listrik, masih mikirin bayar PAM. Kalau itu, soalnya kalau ini suka bikin ribut kalau yang punya rumah yang itu. Enak aja dia pakai kulkas, pakai itu bayarnya segitu. Gua yang kagak pakai apa-apa bayar segitu, akhirnya ribut. Ya kan? Akhirnya kan terpaksa harus bayar sendiri-sendiri. Udah gitu pakai apa, Pak? Yang nggak pakai meteran itu apa? Token, ya kan? Tengah malam kadang-kadang habis karena pulsanya entek. Ya, itu kan kadang-kadang ya tidak semua suami itu mendapatkan lapangan kerja yang layak. Di Jakarta, Pak. Ya, pasang surut kadang-kadang nggak ngelantai daun ya lumayan, dapat kerjaan yang enak, gaji gede, bisa mencukupi kebutuhan. Ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam rumah tangga itu oleh suami, kadang-kadang kan terpaksa, Pak. Ya tego gak tego suami, terpaksa istri harus membantu suami untuk mencari nafkah. Sementara dia punya anak bayi. Nah, kalau zaman Nabi ada ibu persusuan. Kalau kebetulan ada tetangga yang habis melahirkan bisa numpang jadi ibu persusuan, tapi kan kudu bayar. Kudu bayar. Zaman saiki sapa sing gelem susoni anakku terus gratis. Angel, Pak. Ndek nyusoni anake kan itu. Sehingga terpaksa karena ibunya tidak bisa menyusui anaknya, paling bisa kalau mau berangkat kerja, nanti bisa lagi kalau udah pulang kerja, kerjanya jauh. Bagaimana ini untuk memenuhi kebutuhan anak? Darurat apa tidak? Ad-daruratu tubihul maqdurati. Setiap yang darurat membolehkan. Sebelumnya dia kewajiban nyusuin anaknya 2 tahun. Tapi karena kondisi darurat, nggak bisa tidak, nggak apa-apa. Terus gantinya piye? Tukokno susu kaleng. Betul apa tidak?
susu sapi. Nah, kebanyakan kadang-kadang itu kan nggak ada masalah, nggak ada apa, cuman alasan fisik, alasan pengen kelihatan. Lagi ngapain sih udah punya suami kok gaya-gaya amat tuh, pengen itu orang udah punya suami, ini orang udah laku, kecuali gadis ya wajar. Kan udah laku, udah punya anak kok. Orang lebih fokus kepada bagaimana anak kita bisa sukses jadi anak yang soleh, soleha. Penuhi haknya, jangan dirampas haknya. Maka ketika tidak ada masalah, kemudian anak dirampas haknya, kemudian gede, anaknya balelo, pantas nggak? Anggap aja itu gantinya demo. Demo saya sama aku. Karena hakku 2 tahun, itu tidak diberikan kepada saya. Terus begitu gede balelo, ngenten-enten duit, wajar nggak? Haknya lu rampas. Tetapi kalau dalam kondisi darurat tidak. Orang tua tetap menunaikan amanah sebagaimana dulu di Mekah. Ini kalau di sini nggak bagus karena nggak sehat. Saya kepengen anak saya sehat. Nah, dicarikan ibu sepersusuan. Makanya kemudian ada saudara sepersusuan yang haram dinikahi. Timbul hukum baru. Itu hikmahnya, Pak. Bisa diterima oleh akal sampean? Bisa. Bisa dipastikan? Bisa. Udah ada buktinya? Kurang puas? Cukup? Cukup. 1. Udah dong 1. Iya. Dan nanti kalau kurang itu nanti ditambah. Ya kalau ada yang menambahin silakan. Itu diantaranya Pak ya. Udah terjawab ya. Pertanyaan yang kedua dari Pak Yoto. Kan tadi di Al-Quran Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, begitu bukan Pak? Iya. Tolong nanti diralat. Iya. Takutnya saya kurang dengar tadi ya. Takutnya saya kurang paham. Tapi insya Allah nggak salah paham lah saya. Apalagi gagal paham. Tapi kalau ada kurang paham saya tadi karena nggak dengar dan sebagainya, maklum. Udah aki-aki. Kan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub itu masing-masing berwasiat kepada putra-putranya. Ya, supaya menjadi orang yang muslim. Menjadi orang yang muslim. Nah. Kemudian seiring perkembangan waktu kan tidak semua orang beragama Islam. Itu masalahnya. Ada orang yang beragama Islam, ada orang Muslim gitu. Muslim itu orangnya, agama itu identitas. Makanya ada kartu identitasnya namanya KTP. Ada kolom agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, agama Buddha. Konghucu tahu udah masuk apa belum itu? Pokoknya kalau di Indonesia ada 5 atau 6 agama yang disahkan menurut undang-undang. Nah, terus pertanyaannya tadi, apa pertanyaannya tadi? Pertanyaannya, Kalau orang Konghucu bagaimana maksudnya? ya kalau orang apakah ya silakan. Apakah harus muslim dulu biar meninggalnya diterima Allah apa ya? Pindah agama dulu gitu. Apakah harus pindah agama dulu menjadi Islam gitu? Agar bisa menjadi Muslim gitu. Pertanyaannya. Ini kalau kita merujuk pada ayat Al-Quran, itu kan Nabi Ibrahim wasiatnya sudah Islam kan, dinulai Islam artinya. Jadi wasiatnya jangan sampai kamu mati kecuali menjadi orang yang Muslim. Muslim itu artinya orang yang berserah diri. Orang yang berserah diri. Nah, kalau kemudian seiring jalannya waktu Islam dijadikan label agama, ya kan gitu. Zaman Nabi Ibrahim belum ada agama. Belum ada agama. Yang ada sikap hidup. Jalan hidup. Petunjuk hidup. Pedoman hidup. Nah, kemudian ada yang sebutan dinul Islam itu. Jadi bahwa sobiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya bunaya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, kemudian dihubungkan menjadi dinul Islam. Din pilihan Tuhan itu Islam.
Nah, orang yang melaksanakan dinul Islam secara apa disebut muslim, udah berserah diri sama Tuhan. Itu dari zaman Nabi Ibrahim. Kemudian agama itu dikenalkan belum lama khusus di Indonesia. Dulu nggak ada orang beragama itu. Dulu yang kita tahu itu ada di Indonesia itu ada orang yang memiliki keyakinan yang namanya animisme, yang mempercayai adanya apa roh-roh itu ya, roh-roh nenek moyang. Kemudian ada dinamisme, meyakini bahwa benda-benda ini bertuah kayak batu, keris, apalah diyakini itu. Nah, dalam waktu yang sekian ratus tahun sekian baru mulai ada agama pertama itu dari India. Makanya agama itu sendiri kan bukan bahasa Arab. Kalau jin kan bahasa Arab. Agama itu bahasa Sanskerta yang artinya tidak gama kacu, tidak kacu. Sehingga agama sekalipun diartikan dengan jalan yang ditempuh. Ya kan? Oleh seseorang yang kemudian diikuti orang banyak. Bisa dipahami Pak ya? Kalau Hindu itu dulu apalah. Kalau Buddha kan Sang Buddha Gautama itu ya, awalnya itu diikuti orang banyak. Ya, kalau secara pribadi Ibrahim juga menyebut milah Ibrahim, gitu ya kan. Kalau din kan lebih umum, dinul Islam, umum. Nah, kemudian yang dari Eropa sana muncul yang namanya ada Kristen, ada Katolik dan sebagainya sekarang itu. Ya, ada Yahudi, gitu ya. Terus dari Cina ada Konghucu misalnya. Nah, itu kan identitas agamanya. Nah, sedangkan Islam itu lebih pada merujuk pada sikapnya. Makanya Islam itu tunduk, patuh, ya kan, berserah diri kepada Allah. Nah, ini identitas apa sikap? Sikap hidup. Sikap. Nah, orang yang muslim itu orang yang sudah memiliki sikap berserah diri secara totalitas kepada Allah, Tuhan pencipta alam semesta. Nah, sementara sebutan nama Tuhan juga kan setiap agama berbeda-beda. Karena faktornya keyakinan. Intinya yang mana Tuhan yang sebenarnya itu ya yang menciptakan alam semesta ini. Orang bisa nyebut apa aja. Nah, kita kenal Allah itu kan dulu karena ada dari dai-dai yang datang dari Timur Tengah. Ya kan, terutama ya yang pasti ajarannya bahasa Arab dong, orang dari Arab. Tapi yang dari Kristen dari itu kan nggak bahasa Arab. Makanya masalah bahasa ini kan memang harus gitu. Kalau kemudian dipertanyakan, kalau orang pengen berserah diri apa harus pindah agama? Itu adalah tatanan sosial dalam keberagamaan. Sekarang kalau urusan kita dengan Tuhan, apa perlu orang lain tahu? Di zaman Nabi Musa, di zaman kekuasaan Raja Fir'aun, itu ada orang Islam yang menyembunyikan Islamnya yang tidak diketahui. Contoh Masito, Siti Masito. Pernah dengar ceritanya kan? Banyak Pak. Itu menyembunyikan Islamannya. Asia, istrinya Fir'aun. Ya kan? Tuh, menyembunyikan. Kan apa harus kemudian apa merubah itu dengan cara itu? Itu kan tatanan sosial dalam keberagaman. Emang tatanan sosialnya gitu supaya apa? Ada yang namanya validitas. Ya, validasi, pengakuan, pengesahan, validasi. Ya. Nah, supaya valid di dalam tatanan keberagamaan memang begitu. Kalau ada orang yang bukan Muslim, bukan Islam, pengen jadi orang yang Muslim,
Ya, tatanan sosial dalam keberagamaan ya harus menyerahkan dirinya, menyatakan diri ingin menjadi muslim, kemudian dibacakan syahadat kan syaratnya. Itu tatanan sosial dalam keberagamaan. Kalau di tatanan sosial dalam kemasyarakatan, aslinya orang nggak tahu kok agama kita ini apa. Sekarang kalau misalnya saya tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mayoritas nggak ada Islam, kecuali saya sendiri, Ya. dan saya yakin kalau ketahuan Islam saya pasti binasa. Kemudian saya berusaha menyembunyikan keislaman saya hidup mengikuti tatanan sosial dalam kemasyarakatan. Ya kan? Apa saya harus masuk agama Kristen? Misalnya nih, atau saya mau masuk agama Konghucu kan tidak. Tapi mengikuti tatanan sosial dalam kemasyarakatan. Nah, kalau enggak binasa. Nah, sehingga saya mau menyembunyikan. Ini kan keyakinan saya sama Tuhan. Masyarakat pun tidak tahu kan. Tetapi kalau kemudian saya ingin bebas, saya enak, saya bisa itu bergaul dengan leluasa, kemudian saya kepengen jadi beragama Konghucu, ada tatanan sosial dalam keberagamaan. Bagaimana aturannya kalau saya mau jadi orang Konghucu? Bisa dipahami kan nih? Bisa. Begitu juga kepada Islam. Ada aturan main. Seandainya enggak gimana? Itu urusan dia dengan Tuhan. Betul enggak, Pak? Iya. Karena keyakinan itu tidak bisa dipaksakan. Sakan. Percaya dan tidak percaya itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi lain dari mata uang yang sama. Nggak bisa dipisah. Kalau dipisah nanti nggak laku. Makanya ada iman, ada kafir, ada benar, ada salah. Nah, makanya kita pasrah sumarah, yang paling tahu, yang maha tahu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta, yang meliputi semesta, termasuk meliputi hidup kita ini. Itu namanya pasrah sumarah, namanya muslim sikapnya. Agama monggo. Ikutin tatanan sosial dalam keberagamaan. Oke? Ada yang mau nambahin? Gimana Pak Yato? Bisa dipahami? Silakan, monggo. Mau ditambahin? Boleh. Bisa, tekap. Bisa. Berarti yang ketiga, Iya. pertanyaan Pak Lukman. Iya. Al-Islamu ya'lu Walai. wala yu'la alaih. Al-Islamu, Islam itu ya'lu, tinggi, wala yu'la alaih, dan tidak ada yang lebih tinggi dari Islam. Bahkan di Al-Quran diterangkan liyut hirohu ala dini kulih, untuk diunggulkan, dimenangkan di atas segala agama. Oke, itu keyakinan kita sebagai umat Islam. Sebagai umat Islam dong. Dan saya juga nggak mau merendahkan agama saya. Seandainya sampean bertanya kepada saya, Pak, agama yang paling benar itu agama apa? Ya agamamu. Nah, kalau tak katakan agama, sampean nanti nggak terima. Nah, kalau saya sebagai orang Islam, agama yang paling benar apa, Pak? Agama yang benar adalah Islam. Menurut saya, iya dong. Iya. Agama yang paling tinggi apa, Kak? Agama yang tinggi itu agama Islam. Menurut saya. Kalau menurut kamu, berarti agamamu. Kamu nggak mau rendah. Bisa dipahami nggak ini? Oke. Saya juga nggak mau, Pak. Masa kita memaksakan orang? Dalam Islam itu la ikraha fid din, nggak boleh memaksakan orang. Jadi semua agama itu benar, tapi tidak titik, koma. Menurut pengikutnya masing-masing. Itu bisa dipahami, Pak?
Makanya kalau kalian meyakini agama Islam adalah agama yang benar, agama yang baik, betul tidak Pak? Jaga. Jadilah orang Islam yang baik. Jadilah orang Islam yang benar. Nah, kalau sampean meyakini Kristen itu yang paling baik, terus sampean jadi orang beragama Kristen, jadilah orang Kristen yang baik. Terus, Pak, kalau saya jadi perampok, jadilah perampok yang baik. Perampok yang baik gimana? Kalau mau merampok, minta izin pemiliknya. Gimana? Ya kok ketawa? Lu gampang aja kok. Ini keyakinan ya. Minta izin pemiliknya, kalau perlu minta legalitas dari kepolisian. Pak, saya perampok yang baik, minta surat keterangan. Tapi bisa jadi baik. Bisa dipahami nih ya? Nah, dari sinilah ketika umat beragama yang meyakini agamanya baik, kemudian tidak bisa menjaga. Akhirnya agama ini tercemari, sehingga muncul pernyataan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu perjalanannya terhijab, terdindingi oleh umat Islamnya sendiri. Orang yang ngaku muslim itu, kenapa? Dia meyakini Islam yang baik, tapi dia tidak mau menjadi muslim yang baik. Akhirnya orang lihat kenyataan, Pak. Kamu gimana mengatakan agamamu paling baik, menyatakan kue ora apik no? Orang terdindingi, boro-boro simpati, melihat kelakuanmu aja orang genah. Islam baik, saya bilang enggak, Islam enggak baik. Tapi kan anggerono wong nyopet ketangkep agama no. Itu loh kadang-kadang Pak yang bikin hijab. Terus ketika ada penggerebekan di jalan-jalan, begitu ditangkap KTP-nya apa? Islam. Nah ya itu masalahnya. Ojo ngono lah nek iso. Itu maksudnya Pak. Enggak mungkin orang Islam kok menghalangi dakwahnya. Islam memang enggak mungkin. Kita dakwah bareng-bareng yang rukun. Nah, terganjalnya itu karena masyarakat tuh melihat kenyataan, bukan melihat label. Islam tetap baik Pak sampai hari kiamat. Perjalanannya terdindingi, terhalang oleh kelakuannya penganutnya sendiri. Itu maksudnya. Sehingga yang harusnya Islam itu tidak ada yang lebih tinggi dari Islam, akhirnya jadi bahan hujatan. Akibat apa? Perilaku orang yang ngaku tidak bisa menjaga nilai-nilai Islam, nilai-nilai ajaran agama Islam, dinodai sendiri. Makanya butuh introspeksi diri. Yuk kita selalu mukasabatun nafsi. Nek jadi wong Islam sing tenan. Aja mung agamane Islam. Kalau cuma mau beragama Islam itu setengah jam selesai. Ada orang usianya 60 tahun, Pak. Bukan orang Islam. Ya, ora kenal lah mana. Tiba-tiba datang ke seorang kiai menyatakan, "Pak, saya mau masuk Islam." Itu dibimbing syahadat, dikasih nasihat, kemudian dibuatkan surat keterangan, ya, ditandatangani, apalagi ada stempelnya, legalitasnya jelas. Besok dibawa ke kelurahan, itu KTP-nya bisa dirubah. Kolom agamanya berubah menjadi agama Islam, besok mendapat titel baru namanya mu'allaf. Kalau cuma mau beragama Islam. Dan kalau udah beragama Islam tuh enak Pak. Ora sembahyang, Ramadan ora poso, tetap ada mati didongakno, di ngajiin. Makanya sekarang jadi di dakwah Islam itu terdindingi kenapa? Alah, nggak usah. Nanti kalau mati gimana kita kalau nggak mau ngaji nggak sholat? Ntar juga kalau mati di ngajiin, di sholatin, wah mana kalau mau jujur ada larangan di Quran itu. Cuman nggak diamalin kan? Nah itu masalahnya. Bisa dipahami Pak Lukman. Tapi kalau mau di komenin monggo.
saya apa adanya aja, memang nyatanya begitu. Buat menggokar rokokan, Ya. simpel aja. Ya, 3 pertanyaan tadi sudah terjawab ya, teman-teman nih. Ya, jadi intinya adalah kita yang harus peduli, kita yang harus lebih care terhadap agama kita sendiri, terhadap Islam itu sendiri ya. Artinya jangan kita merusak sesuatu yang memang sudah tinggi ya dengan kelakuan kita sendiri gitu. Ya, itu pesan yang saya tangkap dari Pak Yai tadi. Terima kasih Pak Yai. Nah, mungkin teman-teman Silakan. Kalau mau nambahin ditambahin Pak Tarno, mau Pak Tarno. Batam, Mau nanya atau gimana gitu? Ustaz Dedi. Tadi mau Baik, mau tanya lagi. mau nanya. Oh ya, monggo. Berkenan dengan Muslim itu ya, berserah diri itu. Berserah diri. Apakah cukup menjadi Muslim itu dengan menggunakan konsep rukun Islam yang 5 itu? Apakah Ya. cukup itu aja gitu, menjadi Muslim itu? Ya. Tolong disambungkan. Iya, siap. Ya, takutnya nanti saya salah paham. Iya. Ya nih. Ya. Ada lagi nggak? Siapa yang mau nanya? Oh, Cing. Oke. Jawab dulu aja. Ini Pak Dedi bertanya, Pak. Apa cukup menjadi orang Islam itu hanya menjalankan rukun Islam? Konsep Pakai konsep rukun Islam. rukun Islam. Begitu, Pak Yai. Ya. Ah. Udah itu ada. Ya, Nggak pertanyaan ada Pak Dedi. pertanyaan lain. Iya dulu. Ya. Oh itu dulu. Dulu, Oke. Satu-satu. Satu-satu, oke. Oke, apakah untuk menjadi orang Islam, gitu ya? Ya. Cukup dengan konsep rukun Islam? Iya. Ya. Betul? Betul. Tidak. Tidak. Ya tidak lah. Iya. Karena di dalam agama Islam kan kita mungkin sering dengar itu ada arkanul Islam, Ya. tapi juga ada arkanul iman. Bagaimana saya menjalankan rukun Islam, ya, sholat, puasa, zakat, haji, syahadat ya, tanpa iman, kira-kira bagaimana? Terus rukun Islam itu mau digantungkan kemana? Bisa dipahami Pak? Iya. Jadi tidak cukup kalau hanya dengan rukun Islam. Karena ada namanya arkanul iman. Dan arkanul iman sitatun menurut kita ada 6. Sementara arkanul Islam khamsatun 5. Nah, tapi kan yang selama ini tidak pernah dibicarakan, ada satu lagi entah terlupakan apa sengaja tidak dibahas. Arkanuddin. Kalau boleh secara umum rukun agama dalam Islam ya. Nah, saya dinalar saya, pemahaman saya, Arkanuddin ini ya memang belum pernah ada yang ngasih tahu saya juga. Ya, ini istilah saya secara pribadi. Makanya saya berani katakan tidak cukup karena ada rukun iman kan gitu. Kalau konsepnya hanya pakai rukun Islam toh ya, gimana kak imanmu gimana? Nah, ditambahnya ada satu yang tidak pernah kadang nggak dipertanyakan. Saya berani, ini saya menurut anggapan saya, ini Arkanuddin, rukun agama umumnya. Tapi bagi saya aja jangan ditanyakan apa. Kenapa saya mengatakan itu? Saya pernah mendengar dari ceramah para kiai yang waktu itu menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah itu sedang berkumpul-kumpul dengan para sahabat di satu tempat yang konon katanya yang sekarang tempat itu dinamakan Raudhoh, adanya di Masjid Nabawi. Ya begini Rasulullah itu kalau kumpul-kumpul Pak, bukan ceramah Pak. Jadi gawah-gawah itu kan itu tradisi. Ayo ngopi. Sahabat datang kumpul, jadi di satu tempat yang sekarang namanya Raudhoh. Itu posisinya kalau di situ itu kamarnya Rasulullah, kemudian di sebelah sana ini ada mimbar Rasulullah. Itu dulu tandanya pohon kurma. Makanya ada kisah kurma menangis ya, ada itu cerita-cerita rakyat ya. Karena itu yang biasa dipakai bersandar Rasulullah untuk berkhutbah, untuk memberikan itu tempatnya lebih tinggi. Sekarang jadi
jadi mimbar kan, mimbar Nabi. Nah, antara kamar dan mimbar Nabi ini ada tempat yang sering dipakai halakoh. Nah, halakoh itu di mana ada orang duduk ngeriung gini, duduk-duduk ngeriung, bisa 3, bisa 4, bisa lebih ya, untuk membicarakan tentang ayat-ayat Allah, untuk berzikir mengingat Allah. Itu Rasulullah sering menyebutnya bukan majelis taklim, karena tidak ada saling menggurui, saling mengajari, tidak. Bagaimana kita mentafakuri tentang tanda-tanda kebesaran keagungan Allah, kemudian bagaimana kita berzikir mengingat Allah, sehingga Rasulullah nyebutnya khilaqud dzikri, halakoh zikir. Bahkan pernah pesan sama sahabatnya, sahabatku, kalau kamu berjalan kemudian melewati Riyadul Jannah, taman surga, singgahlah kamu sesaat. Nah, ketika itu sahabat tanya, kan kami masih hidup di dunia ya Rasulullah, di mana kami bisa temui taman surga? Bukankah surga harus mati dulu? Nah, Rasulullah sambil senyum, belum tahu dia dalam hati, ya kan? Akhirnya Rasulullah jawab, itu Riyadul Jannati fid dunya khilaqud dzikri, taman surga di dunia itu adalah halakoh dzikir, di mana ada satu tempat di situ orang ngeriung-ngeriung membahas, mentafakuri tentang ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran, keagungan, kekuasaan Allah. Di situ digunakan untuk berzikir mengingat Allah. Itu taman surga. Walaupun menurut pandangan orang lewat, menurut pandangan mata orang lewat, itu orang cuman kumpul-kumpul ngopi sama Cak Warto, kongko-kongko. Oke, tapi menurut pandangan Rasulullah, pandangan Allah, taman surga. Nah, kita kumpul begini. Tiba-tiba datang seorang pemuda, pakai jubah Pak, kan Arab, pakai gamis lah. Gamisnya itu putih, rapi Pak, nggak ada lecek-lecek sama sekali. Rambutnya panjang, tapi ya rapi gitu loh. Rapi, tersisir rapi, rapi lah, panjang rapi. Bukan gondrong semrawut kayak kita. Ini ngetok-ngetok mana rantai busur atau sing ngopeni ya. Dirapiin yang rapi itu gondrong. Sopo kuwi? Nyunah. Gitu. Ya. Rapi. Jadi tidak ada tanda-tanda pemuda ini sebagai musafir. Rapi. Tiba-tiba begitu datang masuk, Assalamualaikum, duduk itu dekat sekali sama Rasulullah. Dekat. Sahabat nggak ada yang kenal sahabat Nabi. Sahabat Nabi kayak Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, ini tidak sedekat dia. Padahal sahabat akrab. Kok ini tamu begitu dekat dengan Rasulullah? Saya dekatnya digambarkan di situ. Lututnya itu dia duduk di depan Nabi, lututnya itu nempel dengan lututnya Nabi. Ada depan. Kedua tangannya diletakkan di atas kedua paha. Nah, lalu pemuda tamu ini bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku ya Rasulullah, Islam itu apa? Dijawab, al-Islamu anta syahada alla ilaha illallah anna muhammadar rasulullah wa tuqima shalah wa tu'tiya zakah wa tasumma ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilahi sabila. Ada 5. Nah, itu menjadi landasan. Ada rukun Islam. Itu dari situ awalnya. Nah, setelah bertanya, dijawab, dia malah bilang, sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Persis kayak sampean itu. Sampan takon, aku jawab, ya benar-benar. Sapakat. Lu yang nanya, lu yang nyepakati. Jadi lu takon apa ngetes aku. Kalau yang nyepakati hakim gitu ya, itu persis ini. Jadi nyunah nggak? Nyunah Pak. Nah, terus akhirnya nanya lagi, ya Rasulullah, akhbirni anil iman. Olah dijawab Rasulullah, jelaskan aku tentang iman. Rasulullah menjawab, al imanu antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Ada 6 menjadi landasan arkanul iman. Jadi pakai rukun Islam cukup enggak?
Karena ada rukun iman. Cukup? Belum. Dari mana landasan imanmu? Iman itu artinya percaya, yakin. Nah, akhirnya nanya lagi kamu ini. Sodakta ya Rasulullah, engkau benar. Rukun Islamnya wis benar, rukun imannya wis benar, dibenarkan. Sekarang akhbirni mahwal ihsan. Terangkan kepadamu kalau ihsan itu apa? Apa jawab Nabi? Al ihsanu antak budallah kana tarahu fa ilam takun tarahu fa inahu yaroka. Ihsan itu bahwa engkau beraktivitas supaya seluruh aktivitas punya nilai ibadah. Kamu dalam beribadah itu seolah-olah melihat Allah. Seolah-olah melihat Allah. Ka'ana kata rohu. Wah, mana bisa melihat? Kalau fa'ilam takun tarohu, maka jika kamu tidak mampu melihatnya, yakin tanamkan dalam dirimu fa'inahu yaroka, maka dia Allah akan selalu meliput, selalu melihat seluruh aktivitas kamu, baik yang lahir maupun yang batin, yang terang-terangan maupun yang sembunyi. Nah, inilah menjadi dalil ihsan. Jadi rukunnya ihsan adalah menyaksikan yang disaksikan dan disaksikan yang dia saksikan. Bingung? Nah, berarti ada 3 dong. Kenapa ada 3? Nah, setelah itu masih nanya lagi tentang kiamat dan sebagainya, nanti kepanjangan. Ya. Karena ketika ditanya tentang kiamat, Nabi Muhammad bilang orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Artinya kalau untuk urusan kapan kiamat sama-sama nggak ngerti, karena itu urusan Allah. Itu ya. Nah, selesai. Tamu ini berlalu. Tamu pamit dong. Sahabat itu cuma mau sopot bocah iki. Aku aja nggak sedekat itu dengan Rasulullah. Akhirnya Rasulullah sendiri yang menanyakan di saat disangat sahabatnya kok sopo gitu kan. Nabi nanya, "Wahai sahabatku, tahukah kamu siapa tadi yang datang?" Apa jawab sahabat? "Wallahu wa rasulihi a'lam." Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, "Huwa Jibril yu'tikum liyu'allimukum dinakum." Dia itu malaikat Jibril, wahai sahabatku. Dia sengaja didatangkan oleh Allah untuk kalian. Tujuannya mengajarkan tentang din kalian, agama kalian. Jadi din yang diajarkan dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah itu ada berapa? 3. Ada rukun Islam, ada rukun iman, ada ihsan. Jadi kalau pertanyaannya, apakah cukup jadi orang Islam itu dengan konsep rukun Islam? Tidak. Belum cukup. Tapi wes lumayan. Ya. Sudah terlihat baik oleh orang lain. Tetapi hidupmu belum nyaman. Karena hidupmu hanya ingin menyenangkan orang lain. Sehingga hidupmu hanya kepengen terlihat baik oleh orang lain. Kamu nggak pernah memperhatikan dirimu. Udah baik apa tidak. Akhirnya dirimu remuk. Hanya kepengen ketok apik dipandang orang lain. Itu namanya apa? TOL? Pencitraan. OL. Apa? Tol. Gimana? Kurang puas? Iya. Emang gue silakan. Udah nggak tahu. Iya. Baik. Gimana teman-teman? Boleh tanya Pencerahannya dari Pak Yai atas pertanyaan Pak Dedi tadi. Gimana Pak Dedi? Ya, Pak Ahmad mau nanya, Pak Ahmad. Kang Ahmad mau bertanya? Ya. Ya, silakan.